Topik kali ini Eson membahas tentang apakah Tuhan cemburu jika manusia mencintai dunia dibandingkan Tuhan. Mengapa manusia cemburu? Seringkali perasaan cemburu bermula dari rasa tidak aman. Jika Anda cenderung merasa tidak cukup baik atau pantas dicintai, itu membuat Anda sangat curiga terhadap cinta Anda. Anda perlu mengatasi alasan-alasan ketidakamanan Anda dan menghasilkan respon yang lebih sehat, seperti memilih untuk mempercayai pasangan Anda, selalu ingatkan diri Anda bahwa Anda dicintai. Mengapa sih Anda sering cemburu? Takut ditinggalkan ketika Anda takut orang yang dicintai meninggalkan Anda atau menggantikan Anda dengan orang lain. Itu bisa dapat menyebabkan kecemburuan. Nah, pernah selingkuhkah? Mungkin pasangan Anda sebelumnya telah berselingkuh. Hal ini membuat seseorang mudah curiga dan cemburu. Tetapi selalu merasa cemburu tidak adil bagi mereka atau Anda. Lepaskan dendam, luka, dan semua sampah lain yang Anda pegang. Berikan diri Anda untuk setiap pengalaman baru seperti ini pertama kalinya. Nah, mengapa Anda memiliki gaya keterikatan emosional yang gelisah? Anda sering menekankan tentang hubungan Anda dan membutuhkan kepastian terus-menerus dan menunjukkan kasih dari pasangan Anda. Nah, cenderung terlalu emosional, tidak rasional, dan penuh dengan keluhan tentang kebutuhan Anda yang tidak terpenuhi. Nah, buat batasan yang sehat, temukan gairah lain untuk mengabdikan diri Anda daripada menjadikan hubungan Anda sebagai pusat kehidupan Anda. Nah, harapan hubungan yang tidak realistis ketika Anda membangun ide romantis yang sempurna, bebas dari konflik. Nah, perasaan cemburu akan berkembang ketika pasangan Anda gagal memenuhi fantasi Anda. Nah, daripada berkubang di dalam mimpi, fokuslah pada aspek hebat hubungan Anda. Hiduplah di saat-saat itu dan hargai hal-hal besar dan kecil yang membuat pasangan Anda cukup istimewa. Nah, terlalu banyak khawatir dan banyak berpikir. Nah, hal ini membuat otak Anda selalu bekerja ekstra keras untuk menemukan makna tersembunyi dalam setiap hal kecil. Akan sulit untuk tidak mengkhawatir tentang menjadi cemburu pada apapun. Nah, jika merasa sulit untuk menghentikan diri sendiri, menghasilkan kekhawatiran dan kecemasan baru tentang hubungan Anda harus mempertimbangkan untuk meminta bantuan kepada orang yang Anda percaya. Nah, punya masalah di masa lalu, hal ini juga bisa mungkin. Nah, ada juga orang yang cemburu karena trauma masa lalunya. Misalnya orang tuanya yang selingkuh. Cari tahu akar penyebab kecemburuan Anda dan pertimbangkan mencari bantuan profesional untuk menolong Anda. Hanya karena sesuatu yang terjadi sekali sebelumnya, bukan berarti itu akan terjadi lagi. Nah, sulit menerima perubahan. Anda mungkin merasa iri karena Anda merasakan ada sesuatu yang berubah dalam hubungan Anda. Dan ketika Anda tidak tahu bagaimana menghadapinya, terkadang gairah berhenti menjadi kuat seperti pada awalnya atau memudar total. Tidak ada jumlah kecurigaan dan tuduhan yang akan mengubah itu. Cobalah membicarakannya dengan pasangan Anda sebelumnya hal-hal di luar kendali, dan terima apapun yang datang dengan ampun. Nah, usaha proteksi diri. Mungkin Anda berpikir bahwa memantau perilaku pasangan Anda akan membantu
Anda tetap sejalan dan mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Nah, hubungan yang sehat tidak bekerja seperti itu. Ingatlah bahwa kecemburuan mendorong perselingkuhan daripada mencegahnya. Merasa diabaikan. Nah, kecemburuan mungkin menjadi cara pikiran Anda untuk memberitahu Anda bahwa Anda merasa diabaikan atau tidak yakin tentang situasi tertentu. Mungkin Anda merasa seperti memberi lebih banyak pada hubungan atau berdua tampaknya memiliki harapan yang beberapa terhadap kesetiaan dan perilaku yang sesuai. Nah, lalu bagaimana? Merasa memilih atau merasa memiliki pasangan. Nah, orang bukanlah benda yang bisa Anda miliki. Pasangan Anda memiliki kehendak bebas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan terserah pada mereka untuk memutuskan untuk tidak menyakiti Anda. Nah, menjaga setiap gerakan atau interaksi. Nah, mereka karena Anda berpikir bahwa cinta memberi Anda hak hanya akan menciptakan dunia yang menyakitkan bagi Anda berdua. Berhentilah mencoba membatasi kebebasan mereka. Nah, lalu bagaimana dengan Tuhan? Mengapa Tuhan cemburu? Apakah Tuhan juga cemburu? Pertanyaannya, mengapa Tuhan cemburu? Karena Dia tidak ingin agar manusia menyembah berhala selain dirinya. Dalam Keluaran pasal 34 ayat 14 sudah menjelaskan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan Allah namanya cemburuan, adalah Allah yang cemburu. Apakah Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu? Ya, Allah cemburu kepada pencipta karena mereka tidak taat pada perintah-perintah. Dalam Ulangan pasal 4 ayat 24 juga sangat jelas, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Nah, alasan mengapa Tuhan Allah cemburu kepada manusia, karena Allah mau manusia tidak mencintai dunia dibandingkan dengan Tuhan. Alasan lain adalah Allah sangat mencintai manusia, oleh karena Dia cemburu. Jika kalau tidak mencintai manusia, mengapa Dia cemburu? Yoel pasal 2 ayat 18 mengatakan Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan ia belas kasihan kepada umatnya. Ketika Allah cemburu, kemudian Allah marah sama manusia atas perbuatannya. Ya, ketika Allah cemburu melihat manusia tidak mencintai Tuhan dan memilih untuk mencintai diri sendiri, menyembah berhala, menikmati kehidupan, melupakan Tuhan. Nah, disinilah letak cemburu Allah kepada manusia. Dan Allah menghukum manusia atas perbuatannya. Contoh, kehadiran Allah ketika Dia marah atau kecewa kepada manusia ketika manusia tidak mentaati perintah Allah di dalam Kejadian pasal 3 15-16 dan kisah hidup perjalanan bangsa Israel. Nah, di dalam Nahum pasal 1 ayat 12 mengatakan begini, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu membalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Bagaimana reaksi Allah ketika Dia cemburu kepada manusia di saat manusia menyembah berhala, tidak taat pada perintahnya? Nah, ingat bahwa Allah bukan seperti manusia yang selalu cemburu dan cemburu. Tetapi Allah cemburu ketika manusia memilih untuk mencintai diri sendiri, menyembah berhala, tidak setia pada firman Allah. Selain itu manusia berbuat jahat. Disitulah Allah selalu memberikan peringatan dan mengingatkan melalui Roh Kudus. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 5, jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam dirinya, kita diingininya dengan cemburu. Berapa banyak kita yang seringkali menyepelekan kasih Allah. Berapa banyak orang tidak menghargai kasih Allah.
Berapa banyak orang yang sedang bermain-main dengan dunia sendiri, menikmati dunia, kehidupan, tidak pernah merasa bersalah, dan selalu saja hidup dalam kegelapan. Coba renungkan kembali selama kita dalam zona nyaman. Bahkan kita tidak peduli terhadap orang lain di sekitar kita, apalagi mengasihi. Belum tentu, karena kita sudah nyaman dengan dunia kehidupan kita. Apa Tuhan tidak cemburu? Marah? Pasti cemburu dan marah. Tapi Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk berbalik kepada Dia. Namun, sampai saat ini masih banyak orang yang sedang tidur, tidak mau datang kepada Tuhan. Bagaimana perasaan Anda ketika seseorang yang Anda cintai selingkuh dengan orang lain? Bagaimana reaksi Anda ketika Anda melihatnya? Bagaimana dengan Tuhan? Pesan, mari datanglah kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Saudaraku, masih ada kesempatan untuk kita berubahlah setiap kebiasaan kita dan menggantikan kehidupan kita yang baru. Oleh karena itu, kesempatan ini mari saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan, berbalik kepada Dia selama kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Eson Nipsam.